Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kami Dakwah Kalteng, bersama dengan saya Dedi, dan di sebelah saya ada beliau teman Ana. Satu perjuangan di dalam barisan para pejuang dakwah. Nah, beliau adalah panggilannya apa? Bang, Mas, Mas Hari. ya, Mas Hari, Mas Har gitu boleh? Mhm. Mas Har ya, boleh Mas Har. Datang ini. Insya Allah. Terima kasih. Sambil santai aja kita ya. Sambil santai. Mau bahas apa kita hari ini? Mas Har atau Mas Haryani? Iya, Mas Har aja. Mas Har aja. Oke. Bahas apa ya kita kira-kira? Tadi itu kan saya scroll dunia maya. Medsos lah. Ternyata jari saya itu terhenti. Ada seorang ibu-ibu, seorang wanita, mungkin seumuran nenek-nenek lah ya kan. Tapi bukan emak-emak. Masuk juga sih mama ya. Perempuan lah ya. Iya. Ya enggak tahu, tetapi pembahasannya itu yang tertangkap itu seolah sindiran kepada ibu-ibu yang ngaji. Gitu. Jadi sindiran kepada ibu-ibu yang ngaji supaya lebih fokus menjaga anak. Gitu. Jangan ngaji terus-menerus lah, karena budayanya itu budaya ngaji sekarang itu. Trennya tren hijrah ya. Trennya tren hijrah. Ya. Gitu. Walaupun kita itu lebih prefer kadang-kadang sudut pandangnya ke arah pemuda. Benar. Emak-emak juga banyak yang kebetulan kan hijrah, ini lagi viral nih. Iya. Kalau lagi viral tentang ini, tentang adanya kegalauan bahkan nenek-nenek galau ketika banyak yang ngaji, sampai kemudian mungkin tergambar dalam benaknya itu lantas anak itu mau dikemanakan gitu. Apakah anak itu akan terbengkalai atau seperti apa gitu. Nah, kayaknya ini bagus nih untuk kita bicarakan. Kita bicarakan ya. Jadi kan pada kesempatan malam hari ini ya. Sebagai bahan obrolan kita ya kan. Luar biasa ya memang, dalam artian kalau misalkan memang ada seorang emak-emak dan dia mengkritisi emak-emak yang lain karena ngaji itu kan ada something sesuatu gitu. Dalam artian sesuatu itu apakah dia itu nggak suka karena gini, Mas Har, kalau yang saya pelajari itu di dalam Islam, orang yang tidak suka dengan kebaikan, pengajian kan kebaikan kan. Gitu. Iya. Nah, tapi enggak apa-apa sambil Ana nggak mau keceplosan bahwa orang-orang yang memang nggak suka dengan sesuatu yang mengarah tadi kebaikan tadi kan berarti kan ya golongan kiri. Golongan kiri. Jadi gini, berkaitan dengan kalau ngaji itu berarti dia nuntut ilmu itu, Mas. Ya, betul. Kalau kata Rasul itu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mendekatkan dia kepada surga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Walaupun dia tadi bukan hanya pemuda ya. Benar. Yang emak-emak juga harus ngaji juga. Jadi gini memang. Ini sebenarnya ngaji itu prinsipil, Mas. Ya. Seseorang itu tidak akan berubah sebelum pemahamannya itu berubah. Ya, betul. Anak-anak itu, ya mohon maaf tanda kutip, walaupun kalau usia 4 tahun itu dia di pempesnya gitu. Tapi kemudian dia itu merasa bersih, pemikirannya merasa bersih itu. Dia tidak akan cebok sendiri. Ya. Gitu. Tetapi ketika kemudian kita tahu bahwasannya orang tuanya mengetahui itu kotor. Gitu. Ada pemahaman bahwa itu tidak bersih. Maka orang tuanya itulah yang membersihkan. Tadi. Kenapa ada perubahan wujud dari tidak bersih menjadi bersih? Karena ada sebuah pemahaman.
gitu. Dan pemahaman itu penting. Bagaimana cara mendapatkan pemahaman itu? Kuncinya adalah ngaji. Gitu. Iya betul. Kebetulan saya juga pakai yuk ngaji. Benar. Ya, berarti harus ngaji juga. Nah, jangan-jangan disindir juga sama emaknya tadi ya? Atau si bapaknya, bukan si emaknya. Ya itulah yang jadi kegalauan kita sekarang kan. Iya. Banyak pengajian dibubarkan. Ya, ternyata betul. Nenek-nenek nyindir ibu-ibu supaya saya tidak tahu apakah nyindir atau khawatir. Ya betul. Karena gini Mas, kita kan melihat bahwa generasi muda itu sekarang banyak, bukan banyak juga sih, ada lah gitu kan, ada kalau tidak mayoritas gitu. Saat ini moralitasnya itu wah memang benar-benar teruji, akhlaknya juga luar biasa. Kemudian banyak juga zina di mana-mana, ya kan. Kayaknya pacaran itu menjadi sesuatu yang biasa, lumrah ya, lumrah masyarakat ya. Benar. Tawuran, aborsi dan seterusnya ini merupakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana kemudian ketika emak-emak atau ibu-ibu itu ngaji, dia itu nanti akan memahami gitu bagaimana cara mengurusi anak dengan baik. Berarti dianya memahamkan anaknya. Benar. Tadi ya, supaya anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan tadi atau pacaran tadi. Jadi kalau kita melihat banyak sekali guru-guru disertifikasi misalnya. Ya betul. Sampai kepada ustadz juga. Ustadz pun disertifikasi. Pertanyaannya kenapa harus disertifikasi ya? Iya. Apakah kemudian langsung datang kemudian panitia itu langsung memberikan sertifikat? Oh sudah tersertifikasi misalnya gitu ya? Ya kan karena lulus sudah datang. Gitu, ya. Kan enggak. Tapi ternyata yang dilakukan adalah dites, diberi kurikulum, ini diberi pelatihan segala macam. Iya, betul. Agar apa tadi? Agar dia tahu bagaimana cara mendidik murid. Iya. Supaya murid ini menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Gitu. Tetapi kan buruknya sekarang itu pendidikan itu semuanya dibingkai dengan bingkai sekulerisme. Dijauhkan dari agama. Dijauhkan dari agama. Padahal yang bisa menentukan orang itu sukses apa tidak ya agamanya itu ya. Bahkan selamat atau celaka itu dari agamanya. Masya Allah. Nah kalau kita kemudian tidak bisa berharap kepada bangku pendidikan nih untuk agama, dengan siapa? Dengan ngaji. Iya betul. Nah ketika ibu-ibu itu mengaji, maka ada peluang terbaiknya sebuah peradaban, terbentuk peradaban emas. Jadi nenek tadi tidak perlu dia khawatir. Gitu. Harusnya ya. Harusnya senang, harusnya mendukung. Karena generasinya jadi lebih baik. Benar. Bangsa ini pun lebih maju dengan generasi yang baik harusnya. Benar. Jadi awal sebuah perubahan suatu negara bahkan itu dari pemikirannya. Iya. Kalau pemikirannya baik, apa yang kemudian tidak baik? Iya betul. Justru yang menjadi kegelisahan itu kalau ibu-ibu pada dugem Mas. Nah, pada dangdutan. Jangan-jangan dia juga malah senang ya komentarnya. Tapi boleh nggak kita sebut dia ini siapa gitu? Mengkhawatirkan ya? Ya pokoknya yang lagi viral lah. Yang lagi viral. Mengkhawatirkan gitu. ya. Karena gini Mas, kalau seandainya kita itu kurang ngaji, kita ini misalnya kurang ngaji, kurang menuntut ilmu. Karena dalam Islam dikatakan bahwa menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahat, sampai meninggal. Betul. Kalau kita individu itu malas ngaji, maka kita akan kesulitan dalam menentukan arah hidup kita. Ya, tujuannya tadi. Tujuan hidupnya. Kalau misalnya kita ini adalah seorang partai politik, malas ngaji. Malah jadi partai politik yang korup. Iya betul. Bisa jadi. Terbukti sekarang ya. Terbukti sekarang. Kalau misalnya kita itu jadi presiden, jarang ngaji, kita suka bohong, gitu suka ingkar janji. Kenapa kita ingkar janji? Kenapa kita bohong? Karena kita tidak mengetahui bahwasannya bohong dan ingkar janji itu nanti akan dihisap. Iya. Bahkan bisa jadi karena kita malas ngaji, jarang ngaji, bahkan alergi dengan pengajian, kita meragukan adanya hari akhirat. Gitu. Sangat mengerikan sekali. Gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu ngaji, bukan nyinyir, harusnya disupport ya. Disupport. Dulu saya itu waktu masih kecil Mas, nakal-nakalnya saya itu dulu, kelas 2 SD lah. Disuruh ngaji lah sama orang tua itu kan. Ya, betul. Saya itu nggak mau ngaji. Iya. Diambil lah kayu dari pohon singkong, dipukulkan ke kaki saya itu juga. Ini bentuk support gitu. Jadi ya mau nggak mau saya ngaji lah gitu.
Harusnya seperti itu. Gitu. Walaupun dengan cara dipukul tadi. Benar. Nah, ketika sudah emak-emak, apalagi dia itu anggaplah misalkan dia itu punya wewenang gitu ya. Benar. Punya wewenang. Dan artian dia bisa dong mensupport mendatangkan penceramah ataupun menyediakan tempat buat pengajian. Benar. Tanpa menyinyir orang-orang yang mau mencari kebaikan dengan pengajian tadi. Nah, menariknya itu Mas, tadi itu dikatakan bahwa ketika emak-emak itu ngaji gitu, dan dia itu membawa kebaikan kepada anak-anaknya. Nah, sedangkan anak-anak sekarang kan ya kita tahu bersama lah ya, banyak terjadi kemaksiatan, pacaran yang sudah kalian singgung tadi dan lain-lain. Nah, gimana caranya sih ibu-ibu itu bisa bisa membawa kebaikan dalam rumah tangga gitu loh. Karena sentilan juga kebanyakan itu ibu-ibu itu kan sebagai madrasah ula gitu. Madrasah pertama ya. Sedangkan anak-anaknya sudah besar gitu. Nah, bagaimana caranya dia itu bisa membawa kebaikan kepada anak-anaknya gitu. Iya. Ibu itu seperti apapun dia, ndak ada yang namanya mantan ibu. Betul. Walaupun sudah besar dia ya anaknya ya. Benar. Kita ketahui bahwasannya ketika Islam itu ada gitu, ketika dia memahami tentang Islam, maka naluri keibuannya, kemudian kecintaannya terhadap anak dan seterusnya itu awalnya memang sudah sayang, ditambah dengan Islam, rasa sayangnya itu menjadi sebuah ibadah. Gitu. Jadi malah tambah luar biasa. Ya. Kalau ibu itu ngaji, kemudian dia memahami Islam, akhirnya dia itu memahami bahwa anak itu adalah amanah. Gitu. Kalau ini adalah amanah, disia-siakan maka akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kalau nggak ngaji? Parah Mas, gitu. Ini disia-siakan kayak pemikiran childfree. Ya, childfree. Anak itu menjadi beban, kemudian banyak yang nggak mau punya anak. Pertanyaannya itu, kalau nggak punya anak itu hanya karena takut menua atau takut aktivitasnya terganggu dan lain sebagainya, itu ya karena nggak ngaji tadi. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ngaji, secara otomatis tadi dia akan merasa bahwa tanggung jawabnya tadi. Benar. Apalagi gitu Mas, di dalam Islam itu kan ridho Allah wa ridho walidain. Doa yang paling mustajab, kata Roma Irama bahkan bukan di kuburan, bukan minta ke lautan ya. Itu bukan kuburan tempat kau meminta, tempat kau menyembah. Hati-hati lah ya. Karena biasanya itu kalau kita nyinggung sajen atau nyinggung sesuatu yang arah ke kuburan, dukun-dukun gitu, langsung kritik. Tapi ini kan kita ngambil quotes-nya Roma Irama. Biarlah kritiknya ke Roma Irama ya kan. Bang Haji Roma Iram, orangnya masih ada. Iya. Lagunya pun masih ada. Masih sehat. Benar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin rabbal alamin. Jadi di sana itu dikatakan bahwasanya ridho ibumu, gitu. Yang paling keramat itu adalah perkataan orang tua. Gitu. Bahkan lagunya keramat. Lagunya itu ada judulnya keramat. Ya betul, yang keramat itu adalah perkataan doa dari ibu. Doa dia nanti Mas. Kalau dia nggak ngaji, nggak sholat dia. Betul. Ketika dia sholat, kemudian dia berdoa, ya Allah jagalah anakku. Gitu. Apalah kemampuan pikiranku ini. Aku hanyalah manusia yang jiwaku ini dalam genggamanmu. Maka aku meminta supaya menitipkan kepada engkau ya Allah sebaik-baik tempat untuk menitip. Untuk bisa membuat anakku ini terarah ke jalan yang benar. Sembari aku mengusahakan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki anakku. Jadi jalannya jalan dua ya kan? Betul. Yang pertama itu jalan untuk memperbaiki anak tadi dengan fisiknya yang terbatas. Yang kedua minta kepada zat yang maha tidak terbatas. Apa enggak luar biasa? Apalagi mendatangi pengajian itu didoakan oleh para malaikat Mas. Iya betul. Malaikat, kemudian hewan-hewan yang ada di laut itu mendoakan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Jadi bukan terlantar anaknya itu. Bahkan kita lihat bahwa ibu-ibu itu membawa anaknya bahkan sampai relanya ya membawa anaknya untuk menuntut ilmu tadi ya. Supaya anaknya dapat berkahnya juga dari ilmu itu. Yang kita takutkan itu kan, ya mohon maaf, mudah-mudahan enggak. Kalau pemimpin, misalnya pemimpin di negara Konoha misalnya,
Bukan Wakanda ya, bukan ya. Bukan. Malas ngajinya. Iya. Gitu, malas ngajinya. Kemudian mengomentari bahwa pengajian ini adalah sarang teroris begini dan begitu. Wah, bisa jauh keberkahan itu, Mas. Iya. Gitu. Beda kayak dulu, kayak Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Iya. Itu kalau ada kumpul-kumpul, anak muda kumpul-kumpul ngaji, itu malah dikasih fasilitas. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Benar. Misal kayak Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang harta itu berlimpah luar biasa. Inilah orang ngaji. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan selain beliau itu adalah khalifah, kemudian aturan yang diterapkan itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga seorang ulama. Apa itu ulama? Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena dia mengkaji. Iya. Gitu. Dan dengan itu juga dia takut kepada Allah. Ya? Benar. Apa yang terjadi itu anak-anak itu yang pada ngaji itu disupport, kemudian dikasih fasilitas apa yang kurang itu diberikan, kemudian ilmu apa yang ingin dipelajari itu disiapkan guru-gurunya. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi yang paling mahal di dalam hidup itu ya itu kan. Katanya kalau kita mencari harta, sebagaimana sekularisme, maka harta itu kita yang jaga. Tapi kalau kita cari ilmu, maka ilmu itu kita yang dijaga sama oleh ilmu tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang harusnya itu emak-emak yang pengajian tadi, yang pengajian jangan tadi dinyinyir. Jangan dinyinyir. Ataupun orang-orang entah itu pemuda, atau bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek juga ketika dia pengajian harus itu disupport ya. Wah, itu jalan menuju surga. Justru kalau merasa sudah nenek-nenek atau kakek-kakek mendekati garis finish, itu harus udah berbau ya. Benar, itu. Harus sadar diri, Mas. Dulu itu pernah ada buku kakek gitu, kakek saya itu kan imam di masjid di kampung saya. Nah, di situ dikatakan bahwa karena negara kita itu negara Indonesia itu dikatakan bahwa kebanyakan katanya bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa kewajiban bagi seorang mukallaf, orang yang balik itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi nenek-nenek. Iya, apalagi yang sudah mendekat garis finish tadi. Nah, ketika mendekatkan diri berarti harus dengan ilmu tadi. Nah, ilmu didapatkan dari seorang guru. Namanya tempatnya adalah pengajian. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin segitu kayaknya yang kita bahas pada hari ini ya. Iya, mungkin segitu dulu ya. Nanti kita lanjut dengan pembahasan yang lain, teman-teman. Tapi ini quotes pentingnya. Iya, betul. Nah, ini penutup nih, quotes penting. Terus menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Mendatangi ilmu itu sama dengan mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan taman surga ya pengajian itu ya. Terus peradaban yang tinggi, yang agung itu dilihat dari ilmunya. Masya Allah. Dan ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang berasal dari yang maha baik. Itulah Islam. Gitu. Kita lihat peradaban yang teragung, terbaik itu bukan yang dilakukan oleh Fir'aun walaupun dia kuat. Itu mungkin dia berilmu, tapi kan dia nggak ngaji sama Nabi Musa itu. Bahkan jadi penentangnya. Betul. Nah, itu menterorisasikan Nabi Musa kalau diistilahkan kita sekarang ya kan. Gitu. Beda dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngaji difasilitasi, bahkan membaca dan menulis itu di Masjid Nabawi, guru-guru itu yang punya keahlian mengajar tapi dia menjadi tawanan perang. Maka untuk menebus dirinya adalah dengan cara mengajarkan anak-anak Madinah itu membaca dan menulis. Gitu selama beberapa tahun. Tapi dia digaji ataupun dikasih makanan atau fasilitas gurunya walaupun dia sebagai seorang tawanan. Masya Allah. Gitu. Tawanan ya padahal ya. Musuh tawanan. lah gitu. Benar. Digratiskan untuk mengajari anak-anak ngaji. Iya kan. Bahkan ibu-ibu di zamannya Rasul itu sampai apa ya, sampai iri kepada generasi laki-laki, orang-orang laki-laki. Kami ini ngajinya seminggu sekali aja sama Rasul ini, ya kan? Terus pahala kami di mana? Kan kayak gitu. Semua pahala yang bisa dilakukan oleh laki-laki semuanya diborong sama mereka semua. Lah kami ini dapat apa gitu? Mau juga ya. Mau juga ya, mau benar. juga ya.
terus Rasul katakan bahwasanya apa mencuci itu bisa pahalanya jihad, menyusui anak dan seterusnya. Dan jadi orang yang semakin dia mengajar ngaji atau mengejar ilmu, mengkaji Islam, apalagi karena yang nenek-nenek ini juga nenek-nenek tokoh loh Mas gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah merupakan juga musim semi kita juga. Kita berharap bahwasannya Indonesia ini rindu akan ngaji semuanya. Amin. Gitu. Hijrah semuanya. Terus beliau katakan budaya di Indonesia ini mulai ibu-ibunya ini pada senang ngaji. Wah, kalau kita Masya Allah ini benar-benar harus ditingkatkan. Gitu. Ini, apa ya? Suatu kebanggaan ini, dan mudah-mudahan yang seperti ini terus kita support. Pemudanya sudah juga mudah-mudahan senang ngaji, luar biasa. Tambah lagi ibunya. Ibu-ibunya senang ngaji. Tambah lagi bapaknya juga. Bapak-bapaknya senang ngaji, gitu. Nenek-neneknya. Bahkan ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Buta lah gitu. Mas datang dia kepada Rasul untuk mengkaji ilmu, gitu. Mengkaji ilmu bukan kemudian karena kebutaannya diam aja di rumah takut nabrak pohon ya kan. Gitu. Jadi tidak ada yang mudarat, tidak ada yang rusak, tidak ada yang yang terbengkalai ketika seseorang itu malah mengaji. Yang ada adalah kebaikan di dunia hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu teman-teman, ngaji itu menuju kepada kebaikan. Entah masih muda, emak-emak, sudah bawa bapak, sudah kakek-kakek, bahkan tadi dikatakan bahwa mengkaji Islam itu adalah kebaikan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap terus saksikan video-video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.